tips and tricks UTBK. Nah, jadi kan sebagai seseorang yang sudah khatam dan sudah lulus namanya UTBK dan SNBT ini, aku mau jelasin sedikit dan berbagi nih sedikit tips and tricks dari aku kepada kalian yang belum UTBK mungkin ya. Nah, jadi untuk rules pertama sih, tips dan tricks pertama kita adalah do not underestimate UTBK. Nah, apa sih maksud aku dari do not underestimate UTBK? Jadi, aku tuh dulu, seperti aku bilang, aku adalah anak yang pemalas. Aku adalah anak yang tidak suka belajar. Jadinya apa yang aku lakukan? Aku mengundur-ngundurkan waktu belajar aku nih. Aku jadi sampai ngerjain dan mulai fokus UTBK itu baru sekitar 2 atau 3 bulan sebelum hari H-nya. Dan itu menurut aku underestimated banget sih. Karena UTBK itu, if not, one of the most important test of your life. Karena ini literally penentu masa depan kalian. Dan kalian nggak boleh underestimate. Jadi sebisa mungkin kalian udah curi start dari awal. Dan ini aku ngeliat kalian udah serius dan rajin banget ya mempelajari UTBK. Walaupun masih lama sebenarnya UTBK-nya. Jadi ya respect to you guys. Dan semoga lancar-lancar aja gitu. Oke, aku mungkin... ayo suaranya siapa ini? Ayo, astagfirullah. Oke, terima kasih. Oke, dan aku mau lanjut aja ke tips and tricks aku yang kedua nih. Pelajari at least basicnya dan jangan dilepas. Itu aja. Apa sih maksud aku dari pelajari basicnya? Dan UTBK ini kan ada 7 mapel nih ya. Mungkin kalian kan pasti pusing dan bingung juga nih. Ada 7 mapel. Bagaimana aku bisa belajar dan paham anaknya Bill Gates gitu ya. Mungkin kalian bingung gitu bagaimana caranya aku bisa pinter dalam 7 mapel itu. Dan menurut aku, at least kalau kalian ngerasa kurang pede atau kalian ngerasa kurang pinter dalam suatu mapel, itu pelajari aja at least basicnya. Tapi jangan pernah dilepas. Aku dulu tuh bingung banget sama namanya PK. Aku tuh paling nggak bisa hitung-hitungan, padahal aku anak saintek. Dan akhirnya apakah aku ngelepas? Enggak, aku tetap belajar at least the basics-nya, sehingga pas aku UTBK kemarin tuh, walaupun aku pas UTBK tuh bingung, aku tetap bisa ngerjain sedikit-sedikit dan at least nebak. Nah, alhamdulillah kemarin tebakannya lumayan banyak yang benar, jadinya alhamdulillah lolos UGM gitu ya mungkin. Tapi jangan jadikan tebak-tebakan ini strategi utama kalian ya guys. Jadikan tebak-tebakan ini sebagai strategi terakhir kalian gitu ya mungkin. Oke, nah next tips and tricks dari aku itu adalah latihan endurance soal. Nah, apa sih maksud aku dari latihan endurance soal? Latihan endurance soal ini istilahnya kayak stamina lah ya. Kalau kalian lihat UTBK itu sebagai sebuah maraton, nah kalian tuh kan harus belajar ada speed, power, dan stamina. Nah, astagfirullah. Oke, mungkin speed itu lebih ke kepintaran kamu dalam mengerjakan soal. Sedangkan endurance-mu dan stamina-mu itu bagaimana kamu bisa fokus dan kamu bisa mengerjakan soal itu selama kurang lebih 200 menit ya. Tetap fokus dari awal sampai akhir gitu. Nah, kemarin kesalahan aku itu, aku pas sebelum UTBK itu tryout yang aku kerjain, terus soal-soal yang aku kerjain itu kebanyakan aku nggak pernah ngerjainnya sekali jadi. Satu kali, terus aku kerjain, aku ada istirahat sejam, bahkan sehari, ya itu, bodoh banget itu. But ya, mungkin aku ada kayak sering take breaks gitu. Akhirnya endurance dan stamina aku tuh nggak tuh. Jadinya aku tuh pas UTBK sendiri tuh fokusku tuh lumayan buyar gitu ya. Jadinya udah kita hampir 2 jam ngerjain UTBK, jadinya fokus aku tuh udah lumayan endurance soalnya, TikToknya ditur, endurance juga kelatih gitu. Oke, tenggorokanku kering, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Oke, nomor 4 itu adalah put yourself in the UTBK environment. Apa sih maksud aku dari put yourself in the UTBK environment? Jadi, kemarin itu pas aku, beberapa bulan sebelum UTBK tuh aku really put myself in the UTBK environment. Maksud aku itu jadi, kalau kamu buka Instagram, kalau kamu buka TikTok, kalau kamu buka Twitter, kalau kamu ketemu teman-teman, kamu ketemu keluarga, kamu ketemu orang yang kamu nggak kenal pun harus bahas UTBK. Bener-bener kamu tuh harus kemana-mana tuh pikirannya UTBK, UTBK, UTBK. Jadi setiap kali kamu lihat TikTok, kamu tuh ada pembahasan soal UTBK, Instagram, ntar ada tips and tricks UTBK. Terus kalau kamu ketemu temen, kamu bisa bahas-bahas soal yang bisa keluar UTBK. Pokoknya put yourself in the UTBK environment, supaya kamu tuh selalu terkelilingi sama hal-hal yang berbau UTBK. Dan akhirnya kalian tuh selalu teringat sama
UTBK. Oh, ini aku besok ada UTBK, harus belajar malam ini atau apa gitu. So, I feel like that really helped you dan juga nge-maintain fokus kamu selama beberapa bulan ke depan ini. Nah, number 5, ini sebenarnya menurut aku lumayan obvious ya. Tapi pas udah mepet hari H, belajarnya di hold dulu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pekerja keras gitu ya, sampai titik darah penghabisan, santai dulu, santai. Mungkin kalau untuk beberapa hari sebelum UTBK itu, kalian santai dulu. Mungkin yang dari awalnya belajar 5 jam atau 6 jam untuk UTBK, mungkin untuk beberapa hari sebelumnya di slow down dulu, sejam 2 jam aja. Mungkin instead of like bener-bener belajar materi, mending kalian kayak refreshing aja untuk supaya besok nggak terlalu stres gitu ya. Karena untuk beberapa hari sebelum UTBK itu adalah waktu dimana kalian tuh melatih mental kalian dulu. Kalian try to stay calm karena itu ya essentially the biggest test of your life gitu ya. So take it easy, jangan terlalu stres, jangan terlalu kepemikiran gitu ya. Jadinya fokus aja sama hari H-nya gimana gitu ya. And last but not least, ini adalah yang menurut aku paling penting ya, itu adalah doa dan tawakal. Seperti yang aku tadi bilang, doa ibu lebih manjur daripada bimbel manapun. Maaf ya. Mungkin begini, maksud aku dari doa dan tawakal itu ya karena kita udah mepet hari H juga ya, menurut aku try to put yourself closer to God gitu, sering-sering sholat. Yang kemarin masih bolong sholatnya, ayo dikencengin lagi, sering-sering ngaji mungkin untuk yang muslim. Terus kemarin aja tuh pas aku OTW ke tempat UTBK aku tuh, aku bahkan ngucapin bismillah sampai 700 kali gitu. Aku pakai penghitung yang zikir itu, bayangin. Dan it help gitu loh, karena itu juga nggak cuman membantu aku spiritually juga, tapi itu juga membantu mentally aku. Jadi aku ngerasa kayak lebih santai, lebih plong, dan lebih dekat dengan Tuhan in general aja sih mungkin. Oke, karena tips and tricks UTBK-nya udah habis nih, aku mau lanjut ke tips and tricks literasi bahasa Inggris. Nah, tadi kan lebih ke UTBK in general nih. Mungkin aku mau jelasin sedikit sekarang tentang tips and tricks di literasi bahasa Inggris. Number 1, jangan males baca. Ya, namanya aja literasi bahasa Inggris. Kalau kamu males baca, mending pulang aja deh. Enggak. Maksud aku, karena aku dulu juga orangnya tuh yang males banget baca. Aku tuh paling anti buku, mending scroll TikTok ya daripada baca buku buat apa gitu. Tapi karena ini sudah mau TBK ya, tolong belajar kalian baca-baca buku dari buku-buku ilmiah, artikel, dan mungkin kalau kalian masih bingung atau kalian masih kayak nggak suka, mungkin start easy, mungkin kalian bisa baca novel, mungkin bisa baca komik dulu. Ini siapa ayo yang belum di mute? Astagfirullah. Gak mau memperhatikan guys, nggak ada yang nggak. Ayo, ini siapa ini? Ayo. Oke, operator, tolong operator. Astagfirullah. Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Jadi maksud aku dari jangan malas baca tuh ya karena literasi bahasa Inggris tuh teksnya banyak dan bludak banget. Jadi sebisa mungkin kalian tuh harus belajar dari awal. Oh, aku memang suka baca. Kalian tuh harus punya mindset, kalian tuh suka membaca. Jadinya setiap kali kalian dihadapi oleh soal-soal kayak gitu tuh kalian nggak pusing gitu. Kalian tetap santai dan memahami begitu ya. Dan mungkin tipsnya ya coba-coba TikToknya diturunin dulu, mulai baca buku dan mulai baca artikel-artikel gitu. Terus yang kedua, fokus pemahaman and vocabularies. Nah, karena literasi bahasa Inggris itu lebih fokusnya ke reading comprehension. Nah, kalian tuh sebenarnya nggak perlu tuh peduli yang namanya speaking, listening, atau grammar, atau sebenarnya nggak terlalu perlu sih menurut aku. Lebih fokusnya ke pemahaman dan vocabularies juga. Sebenarnya vocabularies itu nggak sepenting pemahaman menurut aku malah guys. Jadi kalian lebih fokus aja ke pemahaman kalian. Kalian harus tahu bagaimana apakah main idea dari suatu teks itu kayak gimana, ini teksnya ngomongin apa, kamu tuh harus paham dan kamu bisa menjawab soal-soal yang akan diberikan di UTBK besok. Nah, mungkin kurang lebih begitu. Nah, for the last tip dari aku untuk literasi bahasa Inggris ini adalah pahami template-template jenis soal dan cari tahu kalian lemahnya di mana. Nah, karena literasi bahasa Inggris ini kan soalnya tuh ada banyak jenisnya ya kan. Nah, ini kalian tuh harus cari tahu dulu kalian lemahnya di mana. Nah, misalnya aku lemahnya dalam mencari antonim. Misalnya aku lemahnya dalam mencari inference atau conclusion. Nah, kalian harus tahu dulu kalian lemahnya di mana dan kalian can improve on that. Kalian bisa belajar dan fokus di tempat-tempat di areas-areas yang menurut kalian tuh masih lemah gitu. Nah, talking about template jenis soal, kita akan masuk ke